Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bil imani wat tuqwa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa. Masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, dan penuh dengan romantika kehidupan yang sangat indah. Keindahan masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang masih kuat, pikiran masih cermat, pendengaran masih akurat, berjalan masih cepat, kulit wajah indah mengkilat. Walaupun banyak jerawat, tetapi tidak gawat karena masih banyak obat-obatan di toko terdekat. Oleh karena itu, pantas bila para pemuda dan para remaja merupakan salah satu penentu maju dan mundurnya suatu negara, penerus estafet perjuangan terhadap bangsanya. Sebagaimana Syekh Mustafa Al-Huwaini, seorang penjaga Mesir, berkata, "Inna fiyya disyuban amrul ummatu wa fi aqdamaha hayataha." Sesungguhnya pada tangan-tangan pemudalah terdapat urusan umat, dan pada kaki-kaki merekalah terdapat kehidupan umat. Mengingat betapa pentingnya peran generasi muda dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Artinya, hamba berlindung di bawah kekuasaan Allah dari usikan setan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih, limpah kasih, maha penyayang, pencurah sayang. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan anak-anak yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Maka bertakwalah kepada Allah dan senantiasa mengucapkan perkataan yang benar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah. Imam Al-Hafidz Imaduddin Abu Al-Fida Ibnu Katsir
dalam tafsir Al-Quranul Azim menyebutkan bahwa dalam riwayat Ibnu Abbas, ayat ini turun berkenaan dengan seorang orang tua yang mewasiatkan kepada anaknya, tetapi wasiat itu membawa kemudaratan baginya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepadanya agar merubah wasiat itu kepada ketakwaan dan kebaikan. Hadirin, jika kita kaji lebih mendalam lagi, ayat tersebut diawali dengan kalimat wal yakhsha. Secara semantik, wal yakhsha adalah al-waw wal atofa wal lamu lamul amri. Yakhsha fi'il mudhari majzumun bil lam. Istimbatnya, wal yakhsha adalah sigat amr. Kaedahnya mengatakan al-aslu fil amri lil wujubi. Pada dasarnya, setiap perintah menunjukkan kewajiban. Menurut ayat tersebut, jelas-jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan manusia agar tidak meninggalkan generasi yang lemah, baik lemah fisik, mental, ataupun intelektual, karena itu bisa menyebabkan kemunduran bangsa. Oleh karena itu, wajib bagi saya, saudara, dan kita semua seharusnya merasa takut jika meninggalkan anak-anak, keturunan, dan generasi yang lemah. Hadirin rahimakumullah, Profesor Dr. Andes B.J. Habibie mengatakan setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindari, yakni lemah harta, lemah fisik, lemah ilmu, lemah semangat hidup, dan yang sangat ditakutkan adalah lemah akhlak. Jika 5 kelemahan ini melekat pada generasi penerus bangsa, saya yakin mereka bukan sebagai pelopor-pelopor pembangunan, melainkan sebagai virus pembangunan, penghambat pembangunan, bahkan menjadi penghancur pembangunan. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Padahal hadirin, di negeri kita tercinta ini, sejarah telah membuktikan sejak tahun 1908, masa kebangkitan nasional, sampai menjelang detik-detik proklamasi dikumandangkan, telah berdiri organisasi kepemudaan seperti Satuan Pelajar Sofia, Trikorodarmo, Jong Islamatan Ban. Bahkan kita mengenal tokoh Budi Utomo yang karismatik. Mereka semua menjadi the grand old man. Istilah Bung Karno menjadi Studiber, bahkan menjadi the founding father, pendiri penggerak yang mampu merebut kemerdekaan. Sejarah tersebut mengajarkan kepada kita selaku remaja dan pemuda saat ini maupun yang akan datang, agar memiliki semangat juang yang tinggi dan tanggung jawab yang penuh terhadap kelangsungan nusa, bangsa, dan agama yang kita anut ini. Sebab apa hadirin? Sebab apa hadirin? Sebab subhanul yaum rijalul ghul. The young today is the leader tomorrow. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa yang akan datang. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.